Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kedengaran kayaknya sudah ngantuk nih. Mudah-mudahan yang jawab salam oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan, bisa berangkat ke Haramain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya 3 sunnah, mudah-mudahan yang jawab salam oleh Allah selalu dikasih kesempatan untuk nambah apa saja, rezeki melimpah, nambah juga yaitu rumah, sawah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alim, para guru, para ustadz, para sepuh, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, wa nakhussu bidzikrih, para guru, para sepuh, para tokoh, Ketua RW 014 Bapak Haji Sodri HS, LMK RW 014 Bapak Hasbi. Ini hadir semua yang si absen nih. Ustadz Dr. Andes Muhammad Ridwan Thayyib tadi yang sudah menyampaikan tek-teknya katanya. Ustadz Haji Mahrus, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Amin, Ustadz Suhadi Purnomo SAG, Ustadz Haji Persumi, Ustadz Haji Persudi, kemudian Ketua FKRT Kelurahan Jatinegara Bapak Saifullah, Ketua FKDM Kelurahan Jatinegara Bapak Haji Rudi Kurniawan ST, Ketua RT 01 sampai 013, mudah-mudahan RT-nya hadir semua ya. Kader PKK dan Dawis, tak lupa panitia wabil khusus ketuanya, segenap DKM Masjid As-Sulaimaniyah RW 14. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah hadirkan di tempat ini untuk sama-sama berbahagia dan tasyakuran atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta, yaitu kemerdekaan yang ke-79. Mudah-mudahan angka yang sudah lewat dewasa ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri kita diberikan selalu rasa aman, diberikan selalu yaitu nyaman, melimpah rezeki buat segala rakyatnya, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimasukkan kategori orang-orang yang cinta agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan tadi, yaitu adalah setelah tek-teknya katanya, dumnya, mohon berkenan untuk membacakan suratul Fatihah yang pertama untuk orang tua kita, guru kita, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ali. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala almarhum ini diberikan tempat yang terbaik, kuburannya dijadikan bagian dari taman surga, kebaikannya diterima, salah-salahnya oleh Allah diberikan ampunan. Ala hadihin niyah
وإلى كل إلى كل صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah yang kedua mohon berkenan dibacakan untuk kesembuhan keluarga kita yang sakit, wabil khusus yaitu Bapak Asep Suhandar dan Bapak Wardi. Mudah-mudahan beliau berdua oleh Allah segera diangkat penyakit keduanya dan diberikan sehat walafiat seperti semula. Ala hadhihi niyyah qabul ya Allah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkan saya untuk menyampaikan meskipun tidak lama, mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi dan jadi pengingat buat hadirin hadirat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang merdeka, kalau kita cek KBBI, artinya diantaranya adalah bebas. Berarti kemerdekaan itu adalah kebebasan. Dengan demikian bahwa kebebasan itu adalah hak seluruh umat manusia. Namun kemerdekaan, kebebasan itu tidak mutlak tanpa batas, tapi ada batasnya karena dibatasi oleh kemerdekaan sesama. Anda silahkan putar musik sholawat sekencang-kencangnya, yang penting tidak mengganggu kebebasan dan kemerdekaan orang sebelah kita. Dengan demikian merdeka itu hak kita semua, tetapi orang lain pun juga tidak boleh kemudian terganggu kebebasannya. Anda silahkan teriak-teriak bebas, tapi jangan pernah mengganggu kebebasan orang lain untuk bisa istirahat. Oleh karena itu bebas dan merdeka ini penting untuk kita rayakan, karena kita oleh Allah atas rahmatnya diberikan kemerdekaan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini malam ini. Mudah-mudahan Indonesia selalu merdeka sampai kelak menuju hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang merdeka, sebelum masuk ke tema sekilas saja, merdeka bahasa Arabnya biasanya disebut yaitu al-hurriyah, adalah kemerdekaan. Pentingnya tentang kemerdekaan ini sehingga dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus, yang menjadi visi misi yang paling urgen dan dikedepankan adalah yaitu menghapuskan kebudakan. Oleh karena itu dalam sejarah Islam banyak para sahabat di awal-awal yang kaya-kaya itu membebaskan para budak. Di antara contohnya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Meskipun seorang mantan budak, tapi karena keiman kemudian dimerdekakan, ternyata beliau masuk bagian dari orang pertama yang sudah langkahnya terdengar ke surga. Oleh karena itu penting kemudian kita paham bahwa kemerdekaan dalam Islam ini masuk bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu Islam memasukkan yang namanya pembebasan budak dalam hukum-hukum Islam. Contoh, kalau kita ingat waktu ngaji bahwa siapapun orang yang melakukan pelanggaran di siang Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka sanksi yang pertama adalah yaitu tahriru raqabah, memerdekakan budak. Jadi pentingnya kemerdekaan ternyata oleh Islam bahwa memerdekakan orang yang sedang diperbudak dimasukkan menjadi sanksi pertama dan utama dalam hukum Islam, yaitu orang yang melakukan pelanggaran hubungan suami istri siang Ramadan. Yang kedua adalah
bahwa membebaskan orang yang diperbudak masuk sanksi bagi laki-laki yang melakukan dihar, yaitu laki-laki yang menyamakan istrinya dengan mahramnya, terutama ibunya. Misalnya, "Dek, hidungmu bangir seperti hidungnya mama." Nah, itu sanksinya adalah memerdekakan budak. Jadi pentingnya tentang kemerdekaan, Islam memasukkan tentang memerdekakan manusia dari perbudakan masuk ke dalam hukum. Begitu juga yaitu adalah orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, salah. Itu juga adalah sanksinya memerdekakan budak. Bahkan termasuk pula orang yang melanggar sumpah itu adalah memerdekakan budak. Berarti kemerdekaan itu sejatinya merupakan bagian dari tujuan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, sehingga kita akan mengatakan bahwa proklamator kemerdekaan pertama di seluruh dunia untuk seluruh umat manusia adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa batas negara, tanpa batas geografis, tanpa pula yaitu batas agama, semua harus mendapatkan kebebasannya. Pertanyaannya, kita sebagai umat Islam yang masih muslim-muslimah hari ini, apakah sudah merdeka atau masih terbelenggu dan diperbudak? Sudah merdeka? Belum. Belum. Masih dijajah Cina. Siapa kemudian yang memperbudak dan membelenggu menjajah kita? Cina. Hah? Yang kenceng. Hah? Nah, ini kemudian yang perlu kita sadari. Kalau berbicara tentang kemerdekaan, perspektif ajaran agama dulu adalah kita ini masih diperbudak dan belum merdeka. Yang pertama yaitu dari jajahan syaitan. Yang kedua, kita ini masih diperbudak tidak merdeka, yaitu dari belenggu hawa nafsu. Oleh karena itu kita harus sadar, mungkin kita ini sudah bebas dari penjajahan negara lain, tapi ternyata kita belum bebas dari jajahan syaitan. Kita juga belum bebas dari jajahan hawa nafsu. Kita tahu dalam sejarah ketika sudah perang Badar, Rasulullah ditanya, adakah perang yang lebih besar supaya kita mendapatkan kemerdekaan? Jawabannya apa? Yaitu adalah melawan hawa nafsu, yaitu diri sendiri. Meskipun ini sudah merdeka dari belenggu Belanda, negara Eropa dan lain, tapi ternyata kita masih belum merdeka dari jajahan setan dan hawa nafsu. Mudah-mudahan para pemimpin kita, pejabat-pejabat kita yang di sana oleh Allah dimerdekakan dari belenggu dan perbudakan setan serta yaitu hawa nafsu. Karena ini yang menjadi pangkal utama. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita, para pejabat kita betul-betul merdeka dari penjajahan belenggu setan dan hawa nafsunya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau berbicara tentang agama dan negara, bagaimana relasinya? Kalau kita bicara tentang agama dan negara, para ahli mengatakan di antaranya yang dinyatakan oleh Imam Ghazali atau Ibnul Mukhtar. Beliau mengatakan kira-kira begini, al-mulku bid-dini yabqa wad-dinu bil mulki yakwa. Bahwa kekuasaan negara itu akan terus langgeng kalau itu ditopang dengan agama, dan agama akan kuat kalau didukung oleh negara. Dengan demikian berarti agama, negara, pemerintahan itu tidak boleh dipisahkan. Makanya penting para pejabat, kemudian mereka yang punya kewenangan itu jangan cuma jabatan negara, tapi juga penting harus ditopang dengan agama. Karena kalau negara ini tidak ditopang dengan agama, maka tentulah yabqa, yaitu akan binasa. Karena negara kalau ditopang dengan agama, insya Allah yabqa, terus langgeng. Tapi kalau agama kemudian didukung oleh negara, insya Allah agamanya kuat. Makanya penting, kalau agama tidak didukung oleh pemerintah, tidak ada acara hari ini. Tetapi kalau negara tidak didukung dengan agama, hancurlah kita.
Oleh karena itu, apa di antara yang paling penting yaitu adalah akhlak dan etika. Nanti nyambungnya adalah yaitu generasi emas ke depannya. Al-Mawardi menyatakan dalam yaitu kitab Adabud Dunya Waddin, innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Negara dan bangsa itu akan terus tegak, sukses dan eksis kuat kalau akhlaknya itu masih kelihatan dan ada. Tapi negara bangsa akan hancur kalau penduduknya, kalau pejabatnya sudah tidak lagi peduli terhadap etika. Oleh karena itu, mudah-mudahan para pemimpin kita, pejabat kita masih memegang teguh tentang etika, akhlak, bagaimana untuk menjalankan pemerintahan dan jabatan ini. Amin ya rabbal. Saya kira kalau tadi Pak RT yang sering disebut, kalau Pak RT sebagai pejabat negara RI kelas 1 dari bawah, benar ya? Kelas 1 dari bawah, kalau tidak ditopang dengan etika, tidak ditopang dengan agama, kita tidak tahu bagaimana jadinya, yaitu mereka yang dipimpin oleh kawasan RT ini. Mungkin tadi mabuk-mabukan akan dibiarkan karena tidak ada topangan dari agama. Bahkan mungkin karena RT-nya tidak punya etika, akan memberikan dukungan dan ikut bersama mabuk-mabukan. Maka penting, oleh karena itu, dukunglah yaitu dengan agama, jangan lupa yaitu tetap beretika. Apalagi naudzubillah, kalau rakyatnya sendiri kemudian yang tidak lagi berakhlak, rakyat sendiri kemudian yang tidak lagi dekat dengan agama, kira-kira apa jadinya negara kita? Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sebelum membina dan membentuk pemerintahan di Madinah, tentu para sahabatnya oleh beliau dibina dulu. Baik dibina keimanan, dibina juga yaitu adalah ibadahnya, dibina juga tentang muamalah dan akhlaknya. Sehingga para sahabat Nabi tentu yaitu menjadi pengikut sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini pernah disampaikan pada Sayyidina Ali sebagai kritik buat kita yang dipimpin. Kita gampang untuk bisa mengkritik Pak RT atasan kita. Kira-kira Sayyidina Ali pernah ditanya begini ketika jadi pemimpin, karena kacau balau ketika Sayyidina Ali. Ali, kenapa ketika Anda jadi pemimpin ini kok kacau balau? Jawaban Sayyidina Ali gampang. Ketika Rasulullah jadi pemimpin, rakyatnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan saya. Ketika Abu Bakar yang mimpin, rakyatnya seperti Umar, Uthman dan saya. Ketika Umar yang mimpin, rakyatnya seperti Uthman dan saya. Ketika Uthman yang mimpin, rakyatnya seperti saya. Ketika saya yang mimpin, rakyatnya seperti Anda. Bisa diwahi maksudnya? Jadi kata Sayyidina Ali, ketika saya yang mimpin, rakyatnya seperti Anda. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar kita mengkritik, tapi mendoakan, mari kita juga benahi kita. Karena mohon maaf, sehebat-hebatnya orang untuk megang kekuasaan dan jabatan, lama-lama juga akan selesai. Fir'aun saja kalah dengan air. Yang kita khawatirkan, apakah generasi berikutnya menjadi lebih baik atau lebih buruk? Oleh karena itu, mudah-mudahan kalau ini dinyatakan lebih buruk, ini generasi bangsa yang hadir ini akan buruk semua ke depan. Maka harapannya adalah bagaimana caranya, yaitu mempersiapkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Maka tips yang pertama tentu satu, yaitu adalah sebagaimana tadi muqaddimah, at-tarbiyah ad-diniyah, yaitu adanya pendidikan agama. Bayangkan kalau nanti generasi yang akan memimpin bangsa ini, dia tidak tahu tentang ilmu agama, jauh dari agama, kira-kira apa jadinya? Kira-kira apa? Maka yang penting adalah untuk bisa mempersiapkan generasi emas supaya jadi pemimpin ke depan. Yang pertama adalah terkait tentang pendidikan agama, jangan sampai dia jauh dari agama. Oleh karena itu, maka naudzubillah hadirin hadirat rahimakumullah,
saya mendukung semua lembaga pendidikan, tapi sampai hari ini saya tidak pernah nemu yang namanya yaitu kasus santri dengan santri tawuran. Betul nggak? Nemu nggak? Santri dengan santri itu tawuran. Ada? Tapi kalau siswa dengan siswa nemu? Nemu? Banyak. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada ya? Nggak ada. Pak RT-nya saja bagus. Insya Allah nggak ada ya. Nah, ini yang paling penting. Coba dicek. Adakah kasus-kasus di lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren antar siswanya di pesantren tawuran? Ada? Ada yang ninteng celurit? Ada? Nggak ada ya? Nah, dengan demikian maka lembaga pendidikan yang paling aman untuk anak-anak generasi bangsa ke depan tentu yaitu adalah pondok pesantren. Mudah-mudahan putra-putri kita, generasi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah, baik yang ada di pesantren maupun yang tidak diberi kesempatan untuk masuk pesantren. Itu cuma bukti nyata saja. Sekalipun nanti ada 1-2 alumni pesantren yang mungkin kepleset juga. Ada nggak yang kepleset? Oh banyak. Oh berarti bukan kepleset, niru. Yang pertama kepleset, yang kedua nih niru. Itu yang paling penting yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-bi'ah ad-diniyah atau al-bi'ah al-islamiyah, yaitu lingkungan yang religius, yaitu lingkungannya yang islami. Kalau anaknya mondok, kemudian dia masuk lembaga pendidikan keagamaan, tapi lingkungan di kawasan RT ternyata banyak kemaksiatan, kira-kira lulus pondok, lulus lembaga keagamaan yang sudah 6 tahun, 7 tahun di sana, lingkungannya tidak islami, tidak religius, kira-kira pulang dari pondok nanti 1-2 santri, itu lingkungan RT 1 sampai 13 itu jadi santri semua, atau yang santrinya ikut lingkungan RT itu? Santrinya ngikut. Nah, dengan demikian kita bisa saja untuk bisa menciptakan, mempersiapkan generasi ke depan dengan menyekolahkan putra-putri kita. Tapi ingat, lingkungan pun juga harus dijaga. Saya dulu sering mengatakan bahwa kalau ada tokoh agama yang hidup di kampungnya, mohon maaf nih, di kampungnya pencuri, semua pencuri, kira-kira pencurinya itu yang kemudian jadi tokoh agama, apa tokoh agamanya lama-lama ikut? Tapi kalau pencurinya hidup di kampung para tokoh agama yang religius, kira-kira yang pencurinya ikut religius, apa tokohnya itu yang ikut jadi pencuri? Sederhana. Berarti yang pertama selain pendidikan agama, lingkungannya pun juga harus islami dan religius. Tapi saya yakin ya, RT 1 sampai RT 13 itu semua warganya sangat religius. Apalagi RT-RT-nya. Sekalipun yang saya lihat sering ngaji itu ada RT yang mewakili yang lain gitu. Ya, ada RT yang mewakili. Nah, mudah-mudahan ini generasi emas yang akan kita persiapkan muncul dari antara RT 1 sampai RT 13 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian persiapannya adalah bekali dengan ilmu sains, karena hari ini zamannya bukan zaman seperti kita hidup dulu. Sekarang zamannya sudah berubah. Saya kadang ketinggalan berita kalah sama jemaah. Ya, saya kadang ketinggalan berita. Masalah apa? Ini. Ternyata lebih cepat urusan politik, lebih cepat urusan kerusakan gitu. Ternyata kalah. Kita kalau tidak mempersiapkan diri, maka kita tidak akan bisa mempersiapkan generasi bangsa ke depan. Kita tahu hari ini semuanya sudah hampir digitalisasi. Semuanya sekarang, kita tidak boleh anak-anak kita kayak kita yang hari ini katanya gaptek. Ya, ini kan zaman-zaman dulu, tapi sekarang alhamdulillah tidak gaptek ya. Ya penting. Oleh karena itu penting anak-anak kita untuk mempersiapkan generasi emas ke depan, yaitu dipersiapkan, dibekali dengan sains. Nah, dengan demikian
Maka generasi emas yang harapannya katanya tahun 40-45 itu benar-benar tergapai. Mudah-mudahan ada dari kawasan sini untuk bisa menjadi pemimpin yang ada di pusat. Amin ya rabbal alamin. Namun tentu juga pengalaman itu penting. Jangan kemudian mengandalkan terkait tentang wawasan tapi tidak pernah punya pengalaman dalam berorganisasi. Banyak orang hebat ilmunya tapi dia buta di lingkungan organisasi. Lama-lama bukan dia yang menjadikan mereka jadi pinter, tapi dia yang dipintarin. Lama-lama, kenapa? Karena tidak tahu tentang seluk-beluk berorganisasi. Dia tidak tahu bagaimana kalau orang bilang ini maknanya itu. Dia tidak tahu ekspresi orang begini maknanya itu. Dia tidak tahu kalau dalam politik itu yang ada kepentingan dan kesempatan. Yang ada selalu sakit hati. Di mana ada kepentingan, ada kesempatan masuk. Tidak ada yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan. Betul kan? Kita saja yang baper. Betul. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu politik begini, maka kata Muhammad Abduh ini, malam ya'rifis siyasah akalat siyasah. Orang yang tidak paham tentang politik, dia akan menjadi mangsa politik. Tak perlu jauh-jauh secara fisik, hati saja sering gedek tidak? Ini yang hadir ini kira-kira hatinya sering gedek apa tidak? Sering jengkel apa tidak? Gara-gara siapa? Gara-gara sampean sendiri yang baperan gak tahu politik. Yang namanya politik itu ada kesempatan, ya, ada kepentingan. Ada kepentingan nggak dapat kesempatan, pindah dapat kesempatan, itu baru. Nggak ada kawan, nggak ada lawan. Yang ada kepentingan, yang ada yaitu adalah kesempatan. Karena tujuannya adalah kekuasaan. Jadi nggak baper kita. Mohon maaf, wilayah sini dia musuhan, di sana berkawan. Betul nggak? Di sini di DKI mungkin mereka menjadi lawan. Kita yang kebawa perasaan, lupa karena nggak tahu ilmu politik. Padahal di sebelah sana mereka semua berkawan. Jelas? Nah, oleh karena itu penting bahwa kita mempersiapkan generasi ini, tapi perlu juga dibekali dengan ilmu organisasi dan juga ilmu politik. Tapi yang paling penting adalah berakhlakul karimah. Sebab kalau jadi pemimpin nanti ke depan tapi tidak punya akhlak, maka nggak tahu nanti negara ini bagaimana. Oleh karena itu pendidikan karakter itu penting. Kalau bahasa ngaji pesantren namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Bagaimana tentang pentingnya jujur, bagaimana pentingnya yaitu tentang transparan, bagaimana pentingnya tentang keadilan, bagaimana yaitu pentingnya untuk menghindarkan kedoliman. Itu semua adalah ilmu karakter. Tapi kalau akhlaknya tidak ada, lupa. Pertanyaannya nih, kira-kira nih, kalau ada di antara kita yang diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan kursi, kira-kira tetap bertahan seperti dulu apa lama-lama akan ikut yang baru? Hah? Kira-kira nih misalnya Pak RT Soleh nih, Pak RT Soleh hari ini di bawah pimpinannya RT itu religius bagus. Nah sekarang kemudian diangkat terus menjadi pejabat di atas. Kira-kira beliau masih seperti yang dulu apa ikut yang baru? Ikut yang baru. Ikut yang baru. Ternyata manusia itu berpotensi sama. Karena orang kalau punya kekayaan, orang tuh kalau punya jabatan, orang tuh kalau punya kekuasaan itu nyaman. Betul nggak? Nyaman apa enggak? RT nyaman ya? No. Orang kalau punya kekayaan Bapak Ibu, kalau punya jabatan, kalau punya kekuasaan, nyaman apa tidak? Mau gampang dilepas apa tidak? Tidak ya? Nih, makanya orang yang berpendidikan akademiknya tinggi seringkali itu sungkan malu. Saya nggak bilang semua, seringkali sungkan dan malu kepada orang kaya. Betul? Kok tahu? Orang kaya ya? Saya tidak bilang semua, seringkali sungkan kepada orang kaya. Kenapa malu?
Bukan karena sekedar banyak duit. Kenapa? Karena dulu kuliahnya dapat beasiswa dari si orang kaya. Kira-kira kalau orang kayanya ini melakukan kekeliruan, kira-kira berani untuk menegur, menyatakan salah apa diam? Pengalaman semua ternyata. Yaitu orang kaya itu akan cenderung dia sungkan, malu dan juga segan, yaitu kepada orang yang punya jabatan. Betul nggak? Bahaya ini kalau pejabat ini nanti dia nggak anu ke saya, ini bisnis nggak jalan nih. Terus begitu. Nah, oleh karena itu maka harapannya baik yang akademiknya tinggi, kemudian punya kekayaan, punya jabatan kekuasaan, harapannya adalah yaitu ditopang dengan akhlakul karimah, tetap yaitu didukung oleh ilmu-ilmu agama, didukung juga yaitu dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Sebab yang namanya uang itu pasti banyak setannya. Bu, uang tuh banyak setannya apa tidak, Bu? Ayo, uang tuh banyak setannya no pembuatan. Banyak setan? Banyak setannya. Sering saya sampaikan, kalau dikasih amplop setebal ini tidak bisa, itu dilarang. Nah, seminggu lagi datang, tebal lagi, perlu dipertimbangkan. Itu masih diperdebatkan, masih dalam perdebatan. Datang lagi sekoper yang bawa muda, cantik, datang ke Pak RT. Sudah saya teliti, ternyata bahwa ini diperbolehkan demi kemaslahatan. Itu kira-kira demi kemaslahatan apa karena banyak setan? Setan ya, betul ya. Nah, makanya kita boleh-boleh saja mengkritik Pak RT sampai ke atas, tapi jangan lupa koreksi diri. Jangan-jangan kita ini seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Jangan-jangan kita ini masuk bagian dari naudzubillah nih, yang oleh Allah diberikan sanksi sehingga para pemimpin kita tak sesuai yang kita harapkan. Jangan-jangan menjadi sanksi. Tapi mari kita tetap cinta kepada NKRI, karena negara kesatuan Republik Indonesia harus kita cintai sebagaimana sabda Nabi ketika ingin meninggalkan Mekah menuju Madinah. Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, wahai tanah kelahiranku Mekah, engkau adalah terbaik dari tanah-tanah Allah. Wa ahabbu ardillah ilayya, dan engkau adalah tanah yang paling kecintai. Nah ini, walaula anni ukhristu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Inilah yang kemudian harus kita pegang, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta pada tanah airnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi kalau tidak terusir dari tanah lahirnya. Ini merupakan keharusan bagi kita untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam bahasa kiai-kiai kita yang ngutip dari Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman, bahwa cinta pada negara bagian dari iman. Ini adalah bukti kita bahwa kita cinta kepada negara, bahwa kita cinta kepada pahlawan kita. Oleh karena itu harapannya memperingati kemerdekaan bukan hanya sekedar dengan hal-hal yang berbau tentang foya-foya, tapi dulu yang dilakukan adalah bagaimana, yaitu mengingat jasa pahlawan. Kita hampir ini tidak pernah mengenang para pahlawan kita. Pertanyaannya, kira-kira pahlawan yang ada di sekitar sini tahu tidak? Kita kan hanya lomba-lomba, berbahagia boleh, senang-senang boleh. Tapi kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari pahlawan yang ada di sekitar kita? Ada? Kira-kira kawasan sini ini dulu yang menjadi pahlawan meskipun tidak nasional, lokal siapa? Siapa PRT PRW? Nah ini tugasnya nyari ini. Hah?
Tugasnya nyari yang kawasan sini nih. Nah, penting. Jadi kita memperingati kemerdekaan bukan hanya sekedar dengan lomba-lomba, tapi kita mengenang jasa para pahlawan kita. Kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita pun juga harus melanjutkan perjuangan mereka. Yang dulu berdarah-darah sampai mengorbankan nyawa, jangan kita sia-siakan dengan cara yaitu malah berfoya. Tapi saya yakin di RT 1 sampai di RT 13 ini tidak ada perlombaan 17 Agustus yang berbau kemaksiatan. Tidak ada ya? Alhamdulillah saya tidak lihat sejak datang. Alhamdulillah. Nah, harapannya maka mari para generasi muda ini untuk menuju para pemimpin di masa mendatang bukan sekedar ilmu agama yang harus dipelajari, tapi juga ilmu terkait tentang penopang dari kebangsaan dan kenegaraan. Itu yang harus juga dipelajari. Pelajarilah politik, ikutlah berorganisasi. Jangan sampai kemudian kita yang termakan oleh politik itu sendiri. Jangan kemudian kita terus baperan, tapi kita harus tahu bahwa ternyata di politik itu yang ada hanya kepentingan dan kesempatan. Saya yakin yang hadir pun kalau ada kepentingan di sana ada kesempatan, kira-kira ikut yang ada kesempatan apa kemudian berseberangan? Semua berpotensi nyari yang ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada generasi kita untuk bisa memperbaiki bangsa kita ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan kesadaran pada pemimpin kita, mulai RT sampai ke atasnya. Mudah-mudahan negeri kita, negeri Kesatuan Republik Indonesia oleh Allah dijadikan betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah malam dan tempat tinggal saya itu agak berjauhan. Mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi, jadi pengingat buat Bapak Ibu sekalian, khususnya para pemuda yang akan memimpin bangsa ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan oleh Allah dikabulkan. Mudah-mudahan negeri kita oleh Allah selalu dijaga dari kerusuhan, selalu aman, nyaman, sejahtera. Karena waktu kita ngaji, orang itu kalau tidak lapar negeri aman, maka hidupnya pasti nyaman. Jelas ya? Negeri kalau aman, tidak lapar, insya Allah negerinya nyaman. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang kalau aman kenyang, insya Allah anteng. Betul? Mudah-mudahan ini yang kita gapai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa awladina wa azwajina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa masayikhina wa talamidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa ahlana wal muslimin. Allahumma ansurna wa ahlana wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuq ahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.